Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandar-mulogi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 4 Oktober 2022, hari yang cukup menarik setelah IHSG kemarin rebound ya dari Jumat, melemah di hari Senin, dan akhirnya hari ini IHSG menguat 0,89%. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman mesti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Seperti biasa, hari ini transaksinya 13,418 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang cukup lumayan setelah berkali-kali net sell ya. Hari ini total net buy 604,9 miliar, dominan di pasar reguler 444,7 miliar. Sedangkan di nego ada net buy 157 miliar. Kalau kita lihat juga beberapa pasar pada rebound hari ini cenderung hijau setelah beberapa hari koreksi kemarin ya. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, ada BBRI yang jelas nanti bakal kita bahas 286,4 miliar. Adaro 175,7 miliar, ITMG 89,1 miliar, Yodi Tractor 80 miliar, Indi 57 miliar, BBNI 38,3 miliar, Inco 35,1 miliar, Unilever 27,8 miliar, Pegas 23,9 miliar, SMGR 9,6 miliar, MAPI 7,9 miliar, KLPF 7,8 miliar, INDF 5,6 miliar, BBCA 5,1 miliar, Alfamart 4,8 miliar, ESA 4,2 miliar, Film 3,5 miliar, dan Mitratel 1,5 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Ada TBIG 38 miliar, Antam 33,8 miliar, MDK 32,6 miliar, Astra 32 miliar, Bank Mandiri 31,2 miliar, INTP 26,3 miliar, MTEK 23,1 miliar, Telkom 17,5 miliar, Cepin 12,7 miliar, Tower 10,2 miliar, Arto 6,9 miliar, Akra 6,8 miliar, Indosat 5,7 miliar, ENA 4,9 miliar, APMM 4,7 miliar, dan ICBP 4 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Kita pakai view kecil dulu, yang mana view besarnya masih sama ya dengan yang kemarin-kemarin. Dan kalau kita lihat hari ini, selamat, IHSG berhasil membentuk sebuah higher high ya, sudah valid dalam time frame kecil. IHSG ada short term reversal seperti yang selalu saya bilangkan ke teman-teman ya. Untuk tren itu ada 3, downtrend, sideways, dan uptrend. Dan kalau kita lihat sebelumnya IHSG downtrend, di mana terjadi lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Dan saat ini IHSG sudah membentuk higher low dan juga sudah higher high. Bahkan kalau teman-teman perhatikan ya, IHSG sudah break high, cuman saya rasa masih agak bias untuk sudah breakout downtrend line. Konfirmasinya sepertinya besok, belum hari ini, karena ya saat ini terlihat dia masih di downtrend line nih. Belum apa ya, harusnya, karena kalau breakout tuh pasti mantep kelihatannya tuh pasti mantep, candlenya bagus, volumenya besar. Cuman kalau masih tanggung, deket-deket dengan resisten, biasanya ini kecenderungan belum breakout. Maka dari itu amannya kita bisa lihat besok untuk konfirmasi apakah IHSG sudah breakout atau belum breakout dari downtrend line sejak tanggal 15 September sampai kemarin 30 September, downtrend 2 minggu seperti itu. Nah, maka dari itu PR sekarang ya, kalau kita lihat dari angka Fibo ya sekitar 7090, 7086 ini Fibonacci ke atasnya. Sedangkan belum pakai lock ya. Nah, 7070 nih ya, terlihat belum closing di atas 7070 juga. Untuk Fibonacci amannya ini bukan 7070 382 nya, 7075 lah. Ya amannya di atas 7080. Kalau IHSG closing di atas 7080 itu bakalan bagus, karena IHSG memantapkan diri sudah breakout dari downtrend line-nya. Seperti itu. Satu hal yang perlu diantisipasi adalah kalau ini adalah pullback, itu yang serem ya. Karena ketika dia turun, untuk turun lebih dalam butuh yang namanya higher low, higher high. Sama kalau teman-teman lihat ketika di sini ya, ini kira-kira posisinya seperti ini. Ini kan dia turun setelah double top, top 1, top 2, lalu dia koreksi lower high, lower low. Di sini dia sempat rebound, breakout downtrend juga. Cuman sampai sini doang, retest dari neckline lalu akhirnya turun lebih dalam. Nih. Nah, kalau untuk saat ini kita lihat IHSG memang belum breakout dari downtrend line-nya.
karena tadi ya. Nah, ini IHSG masih di dalam downtrend line. Cuman kalau misalkan dia berhasil breakout, tinggal kita tarik target ke atasnya. Kita balik aja Fibonacci-nya dari puncak ke bawah dengan catatan besok breakout ya. Kalau breakout bisa gunakan area-area ini sebagai resisten 7096, 7150 dan 7200. Sebenarnya kalau bentuknya kayak gini ya, IHSG ini bagus kalau dia sudah break dari 7371. Kenapa? Karena artinya rebound ini bukan dead cat bounce atau bukan proses pembentukan lower high yang lebih besar, tapi memang retrace untuk naik lebih tinggi. Cuman kalau memang nanti IHSG jebol, gagal dia membentuk higher high cuman sampai pertengahan jalan misalkan 7200 doang, lalu turun lebih tajam, lalu dia jebol 6900, artinya IHSG baru membentuk lower high di structure yang lebih besar seperti itu. Maka dari itu kesimpulannya, yang pertama kita bisa simpulkan area sini 7014 ya, 7010 lah sampai 7000 rupiah sebagai support dari IHSG. Selama IHSG tidak jebol yang sini, saya rasa bagus, ada potensi penguatan, baik itu pullback atau bahkan untuk menguat di akhir tahun sepertinya gitu ya. Cuman kalau memang IHSG nanti tidak berhasil breakout 7375, lalu di pertengahan jalan dia putar balik, lalu dia jebol bawah lower low, berhati-hati karena itu adalah persiapan swing low untuk structure yang lebih besar. Satu hal yang menarik ya, kalau kita lihat yang menggerakkan IHSG hari ini saham-saham movers kita, baik dari komoditas maupun big bank. Jadi saya rasa kenaikan hari ini bagus. Tuh, tinggal amannya kita tunggu konfirmasinya. Karena dia sudah break high, tinggal break downtrend line. Seperti itu. Jadi batasi resiko, gunakan area-area tadi. Dan kalau dilihat dari bentuknya, saya rasa bakal ada penguatan mungkin seminggu ini ya. Tuh, karena dia sudah berhasil higher low dan higher high. Tinggal ya persiapkan di area-area kuat dan selalu batasi resiko. Untuk IHSG, langsung saja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu. Jelas kita bakal bahas BBRI, salah satu big bank yang plan swingnya masih jalan di grup cuan-cuan saham. Dan ya, hari ini BBRI naik 2,43% dengan candle yang solid dan volume yang besar. Dan kalau kita lihat BBRI juga sudah breakout resisten manapun selain satu ya untuk pullbacknya, karena di sini ada 0,618, 0,786 sudah di break semua. PR-nya cuma tinggal break satu doang, itu di 4700. Kalau BBRI berhasil break 4700, BBRI bakal higher high menuju target selanjutnya, dia bakalan swing high seperti itu. Nah, kita bahas dulu bigger view-nya, yang mana ini juga masih saham uptrend. Kalau misalkan teman-teman ingat ya pembahasan kita beberapa waktu lalu, BBRI masih punya toleransi atau garis uptrend yang kemarin dia juga direspon ketika kena nih. Dia rebound di sini, menguat, lalu naik, dan sekarang berada dalam posisi 4600. Area kuat BBRI itu sebenarnya di sini sekitar 4900 ya, dari 5000 lah. 5000 sampai 4640 itu area kuatnya BBRI. Atau kalau kita kurangin shadow-shadownya sampai sini lah 4750. 4750 sampai 4900 itu adalah area kuat dari bigger structure-nya si BBRI. Kalau dia breakout, saya yakin bakalan kenceng dan perjalanan jauh kalau sampai breakout. Kenapa? Karena dia berpotensi view ascending triangle 1, 2, 3, tinggal breakout doang. Itu seperti yang kita bahas waktu-waktu lalu. Nah, untuk saat ini BBRI berada dalam sebuah uptrend channel setelah kemarin dia koreksi ya. Habis puasa itu Idul Fitri dia koreksi turun sampai 4250, rebound lalu turun lagi dan bottom di 4000 rupiah. Setelah itu dia berhasil double bottom 1, bottom 2 menguat dan berhasil menguat sampai sekarang di 4640. Satu hal yang kita lihat, BBRI memiliki sebuah uptrend channel di mana dia masih respect, dan kemarin memang hari Jumat itu sebenarnya flash sale BBRI. Kenapa? Karena dia kena area kuat, kena uptrend line juga. Jadi ya memang seperti itu, selama nggak jebol 4400 BBRI bagus. Akhirnya dia rebound dan hari ini berhasil menguat sampai 4640. Another view, BBRI bisa bullish flag juga di sini ya, di mana sudah di breakout dari bullish flagnya, yang mana itu adalah pattern continuation. Artinya kalau by chart pattern dia bisa menguat sekuat ini. Nah, kira-kira seperti ini. Targetnya ke sekitar 4900 kalau dari bullish flag-nya. Kalau dari cup handle ya juga mirip-mirip. Ini cup, lalu ini handle, target ke atas. Cuman kalau dari Fibonacci, target saat ini untuk BBRI adalah 4810 sampai 4880. Dengan catatan harus breakout 4700 dulu. Yang perlu diperhatikan 48 sampai 4880 itu adalah area sangat kuat. Serius, ini kuat banget.
banyak supply tertinggal di sini ya, sampai membentuk sebuah gap mismatch antara supply dan demand BBRI ARB 9 Mei itu, dan di sini meninggalkan banyak supply. Hati-hati kalau memang nanti kena reject di area sini ya, ada guyuran yang kuat. Seremnya ini adalah pullback untuk turun, dia bikin double top. Jadi ya perhatikan area 4800, tinggal tunggu candlenya apakah dia berhasil closing dengan kuat atau ternyata bakal diguyur. Tuh, bisa perhatikan di 4800. Kan kelihatan banget ya. Di sini nggak ada demand tapi supply-nya gede banget, volumenya juga gede banget, dan yang terjadi ya seperti ini. Jadi untuk sekarang support BBRI ini sebenarnya masih di sini kalau menurut saya sekitar 4540 itu support 1, sedangkan support 2 atau support kuatnya di 4470 sampai 4400. Itu support 2 dari BBRI. Sedangkan untuk target atau resisten terdekat 4700, resisten selanjutnya 4800 sampai 4880. Dan ingat selalu batasi resiko. Nah, kita lihat dalamnya, candle bagus, dalamnya juga bagus, dan memang terjadi akumulasi beberapa waktu belakangan ini, dan hari ini juga cakep untuk broker summary BBRI. Tinggal gunakan area tadi aja untuk target terdekat dari si BBRI, dan yang penting sama selalu batasi resiko. Lanjut coba kita cek Adaro. Nah, berhubung batubara hari ini pada jalan ya, saya pengen bahas apa ya, kalau menurut saya Adaro ini leadernya di batubara. Oke, cukup menarik ternyata dari coret-coretan terakhir. Hari ini Adaro naik 4,404% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Terakhir Adaro menguat ya. Kalau kita bahas, kita sedikit flashback. Adaro ini trennya memang sudah mulai melemah kalau dibandingkan penguatan awal ketika dia reversal. Adaro kan reversalnya pakai inverted head and shoulder, dimana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Dia berhasil breakout, retest di 1500, dan akhirnya sekarang menguat sampai 4100 rupiah. Sebelumnya slope dari Adaro itu memang masih kuat ya. Kalau kita lihat kemiringannya seperti ini. Nih slope sebelumnya. Tapi semenjak bulan apa ini, Juli, slope-nya melemah kemiringannya dari 30 derajat jadi misalkan anggap 35 derajat ya, dan memang itu tren sudah mulai melemah. Kalau menurut chartnya upside mulai terbatas. Cuman saat ini Adaro berhasil membentuk saya rasa continuation ya dari Adaro ini, yang mana kalau dia berhasil break dari sini 4200, targetnya adalah 4210 sampai 4550 target terdekat dari si Adaro, atau simpelnya swing high sampai kena resisten atas. Kalau menurut saya 4550 ya, kalau dia kena nanti di atas tuh bakalan jadi area yang cukup kuat untuk si Adaro, seperti itu. Cuman kalau dia break dari 4550 ya target selanjutnya di 6300 tuh, dan ya bakalan butuh konsol lagi untuk menuju ke sana. Yang jelas saat ini perhatikan trendline ini biru ya. Saat ini berarti Adaro masih punya sebuah trendline, dan kalau kita pakai view lebih kecil, dia juga punya secondary trend yang mana belum kesentuh. Nih. Tuh, tinggal cari aja dia pakai trend yang mana. Dan kalau menurut saya sih ini baru bakal membuat tren baru lagi. Jadi ya batasi resiko. Untuk support sekarang masih 3800. 3900 sampai 3800 adalah support dari Adaro, dan saya rasa view reversalnya gagal ya karena dia tidak terkonfirmasi closing di bawah 3800. Jadi ya batasi resiko, gunakan area-area tadi. Dilihat dalamnya dia terjadi bagus hari ini juga, big akumulasi ya dari broker-broker ini, dan baik tarik ke belakang juga masih bagus, bandar movement, foreign flow juga bagus, TA juga bagus. Jadi ya masih oke. Kalau kita lihat dia respect sama EMA20, jadi mungkin bisa gunakan EMA20 sebagai patokan Adaro untuk saat ini. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk Adaro, lanjut coba kita cek Indi. Kemarin sudah saya bahas ya. Yang terakhir saya bahas selama dia nggak jebol 2900, Indi itu emang bagus. Dan ya belum saya update. Untuk teman-teman kalau cari view-nya Indi, bisa cek video beberapa waktu lalu saya terakhir bahas Indi. Itu masih bisa digunakan view-nya sampai sekarang. Kita coba cek Inco, ini juga baru breakout. Cuman entah kenapa saya belum pengen bahas untuk si Inco. Kita masuk ke yang dijualin asing aja. Kita cari yang ada spread. APMM ini liquid enggak ya? Wah, kurang liquid sepertinya ya. Saya belum pengen bahas lah. Kita coba cek Arto deh, karena dia berhasil bertahan dari 6.600. Terakhir view-nya memang batas toleransi dari Arto itu 6.600.
Nah, since dia bertahan, apakah bakal membentuk double bottom? Mari kita bahas. Oke, hari ini Arto naik 2,69% dengan candlenya sih merah untuk Arto ya, sama merah juga, dan volume yang tidak terlalu besar juga. Kalau menurut saya sih dilihat dari bentuknya, saya rasa ini dead cat bounce ya. Kalau menurut saya, cuman nggak tahu juga nanti kira-kira gimana. Yang jelas untuk big review Arto ini dia masih saham downtrend, sama belum merubah apapun. Nah, kalau dia mau tidak downtrend, PR-nya sekarang adalah break 11.000 rupiah. Kalau sampai Arto berhasil breakout 11.000, dia sudah tidak downtrend lagi. Kenapa? Karena yang pertama dia breakout downtrend line, yang kedua dia breakout high. Jadi dia bakal langsung jadi saham uptrend. Tapi kalau dia baru breakout downtrend line, garis warna biru yang ini, nah itu dia masih menjadi saham downtrend. Seperti itu. Nah, kita bahas saat ini ada Arto berada pada support kuatnya di area 6.600, area spekulatif buy, dan terlihat ada pantulan walaupun tidak dengan candle yang solid dan volumenya tidak terlalu besar juga. Nah, saya rasa ini masih dekat bounce selama belum ada konfirmasi, dan berhati-hati kalau teman-teman punya barang Arto, bisa mungkin dimanfaatkan untuk exit ya. Karena kalau kita lihat dari tren yang manapun, Arto ini masih saham downtrend kuat, baik dari tren kecil maupun tren besar. Jadi saya rasa ya target reboundnya adalah di 7.000, seperti itu. 7.000 sampai 7.050 target rebound saat ini. Kalau dia tidak berhasil breakout dari 7.050 dan terjadi reject yang kuat, lebih baik hati-hati karena ini adalah dead bounce untuk turun lebih dalam. Target kalau dia jebol 6.600 adalah di 4.800 sampai 5.400. Dengan catatan kalau 6.600 nya jebol. Cuman kalau selama dia nggak jebol 6.600, sebenarnya tinggal kita tunggu konfirmasinya. Kalau dia berhasil bikin higher low higher high, nah itu bisa kita pantau naik sampai mana, breakout structure yang mana. Maka dari itu ini baru pantulan doang di area support. Untuk kedepannya masih perlu banyak konfirmasi. Dan yang jelas perhatikan 6.600 sebagai support toleransi dari si Arto. Dan sama selalu batasi resiko. Seperti itu. Gunakan area support resisten tadi. Dilihat dalamnya juga belum terlihat bagus ya. Kalau dilihat dari konsistensinya, memang hari ini terjadi akumulasi. Cuman saya rasa ini bukan akumulasi juga. ZP doang yang gede, teman-temannya kayak gini, CCSK, NIA, ZTH. Sedangkan yang jual juga ya 50-50 lah ini, tapi belum terjadi akumulasi. Yang penting sama batasi resiko aja. Gunakan area-area tadi. Untuk Arto, lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang merah-merah deh. Kita cari yang menarik. Kita coba bahas BHIT ya. BHIT. Kemarin sempat naik kencang 2 hari. Apakah sekarang penurunan adalah untuk dibeli? Mari kita lihat. Oke. Hari kita hapus dulu deh. Hari ini BHIT turun 5,71% dengan candle yang sangat solid dan volume yang cukup besar juga. Kalau dari analisa volume jelas terlihat kurang enak si BHIT ini. Karena ya hari ini turunnya hampir sama kayak kenaikan kemarin. Jadi ibarat barang udah dibuang semua. Nah, BHIT terakhir dia bottom ya di area sekitar 53. Tepatnya sebenarnya kemarin tahun 2021 di 50. Dia naik ke atas, sempat retest, naik lagi, turun lagi, dan bottom lagi di area 53. Ini sebenarnya kalau kita lihat mirip-mirip sama kayak bumi, tapi kalau dia berhasil reversal ya. Kalau belum reversal ya masih mirip-mirip doang. Dan satu hal yang bagus ya, sebenarnya BHIT ini kemarin sudah breakout dari sebuah downtrend channel. Downtrend line, sorry. Nah, nih ya, di sini kan BHIT ada sebuah downtrend line dan terlihat sudah di breakout. Mau yang pakai sini juga udah break, mau yang pakai sini juga udah break juga. Yang jelas sudah break semua dari si BHIT. Satu hal lagi, BHIT juga udah breakout dari 0,236 nya dia sudah berhasil break di 67 kemarin dan menguat sampai 84. Cuman memang area 78 ini area kuat dari BHIT, makanya dia terjadi reversal di sana ya. Di 78 ini reject kuat, sell on strength, akhirnya melemah sampai bottom lagi di 58. Nah, kita bisa cek retracement dari 58 ini apakah ini retracement sehat atau tidak. Dan sini sudah dijebol, maka dari itu kita bisa tarik dari yang di bawah. Dari 53 sampai puncaknya ada di 85. Nah, dan ternyata memang BHIT kemarin sudah turun sampai 0,786, area retracement yang cukup sehat di tren yang masih lemah antara 0,618 sampai 0,786.
2 hari dia rebound, yang pertama naik 5%, yang kedua naik 11%, dan hari ini reject dari 0,382. Sorry, belum dibalik ya Fibo-nya. Karena dia sudah ke atas, kita bisa cari area pullback atau retracement-nya dengan Fibo yang dibalik. Cukup menarik sebenarnya since dia reject dari 0,5 ya untuk si BHIT ini. Karena memang ini resisten kuat 0,5 ini. Sebelumnya banyak reject, ini hari ini juga ada reject dan juga pas dengan 0,5. Nah, saya rasa untuk saat ini ya BHIT menarik dipantau untuk retracement ya. Dilihat dari retracement 786-nya juga tadi. Cuman memang kalau dia nggak berhasil higher high ya itu bakal PR ya. Untuk support sekarang BHIT ada di sini sekitar 65 sampai 64. Dan sebenarnya stop loss masih di 58, bawah 58. Tapi kalau terlalu dalam ya bisa pakai under 62 sebagai stop loss dari BHIT. Nah, kalau nasib baik dia sedang proses pembentukan higher low dan bersiap untuk membentuk higher high. Karena ini 0,5 maka targetnya adalah 1 di sekitar 85. Jadi PR saat ini adalah besok bisa dipantau ketika dia kena area 65 sampai 64. Apakah ada reject, apakah muncul buyer dan lain sebagainya. Kalau ada reject dan lain sebagainya itu bakal menarik. Tapi kalau nggak ada ya ini adalah dead bounce untuk turun lebih dalam. Tuh, kenapa kok kayak gitu Mas ya? Karena memang belum ada konfirmasi. Jadi semuanya masih bias. Bisa dipantau dulu. Nanti kalau sudah bikin candle bullish besok di 64, itu bisa dimanfaatkan buat stop loss juga. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini BHIT terjadi distribusi setelah kemarin akumulasi ya. Cuman kalau dibandingkan akumulasi kemarin masih bagus sebenarnya. Ke belakang juga masih bagus. Jadi cukup menarik. Bisa dipantau dulu retracement-nya. Kalau suka spekulatif buy bisa cicil-cicil. Bahkan ya kita bisa balik lagi Fibo-nya untuk mencari target retracement dari BHIT. Nah, nih ada di sekitar 65. Start dari 65 ya sampai 63. Nah, ini menarik buat entry saya rasa dengan stop loss mungkin di bawah 61 seperti itu. Atau kalau enggak ya tunggu dia mantul di mana dan jadikan low-nya sebagai stop loss. Dan yang penting sama batasi resiko gunakan area-area tadi. Itu untuk BHIT. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Kita coba cek bumi masih on track. Saya pengen bahas INKP kemarin udah kita bahas ya. Happy cuan kalau teman-teman ada yang mengeksekusi. Saya pengen bahas BRMS aja. Karena hari ini naiknya lumayan ya, tinggi banget 15% dari si BRMS. Oke. Hari ini BRMS naik 15,11% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Bagus, menarik ternyata kemarin Senin sudah ada doji ya dari si BRMS dan dia rebound dari 0,5 Fibonacci-nya. Memang kalau dari target tarikan Fibo itu bagusnya di sini ya sekitar 115 sampai area 87 di Fibo 0,5 sampai 0,618. Cuman kalau kita pakai area high atau price action tidak pakai Fibonacci, BRMS ternyata rebound dari double bottom-nya. Seperti itu. Neckline-nya kan main di 137 dan kemarin dia ada rebound dan hari ini ada penguatan. Yang perlu diperhatikan adalah belum ada konfirmasi sama sekali. Jadi berhati-hati kalau nanti dia lower low karena belum ada konfirmasi. Cuman kalau kita lihat saya rasa BRMS buyer sudah mulai muncul dan dia sudah mulai breakout dari salah satu downtrend line. Yang belum di breakout masih banyak tapi ada di sini, terus juga ada di sini juga nanti. Itu yang perlu diperhatikan dari si BRMS. Nah, kira-kira untuk sekarang reboundnya sampai mana Mas? Kalau kita lihat resisten terdekat ya jelas ada di sini ya. Mulai dari 166 sampai 177 itu adalah resisten terdekat dari BRMS. Kalau besok dia gagal breakout, hati-hati karena dia ada proses pembentukan kaki kedua atau higher low. Tuh. Memang kemarin prediksinya atau analisanya bisa sampai 115 untuk retracement ke Fibonacci ya. Cuman di luar dari Fibonacci juga ada support lain yang mana kali ini BRMS kena di area neckline double bottomnya dia di sekitar 130 dan kemarin candle merespon price actionnya ya. Dia doji dengan volume yang masih kecil sebenarnya, tapi hari ini berhasil dikonfirmasi higher high. Cuman dia perlu higher high higher low pada structure daily-nya. Untuk sekarang masih intraday. Untuk saat ini tuh saya rasa lebih baik hati-hati kalau teman-teman ada spekulatif buy atau punya barang. Tetap kalau naik ada reject bisa batasi resiko karena belum ada konfirmasi ya, takutnya dead bounce doang.
Cuman kalau belum punya barang, amannya sih tunggu konfirmasi, atau teman-teman bisa scalping, bisa masuk kapanpun. Untuk resisten itu mulai dari 166 sampai 177 untuk diuji dari BRMS seperti itu. Sedangkan untuk support jelas masih jauh, minimal 140 itu support dari BRMS ke bawah. Dilihat dalamnya, hari pun juga disertai distribusi ya. AK ini jualannya gede banget, 20 miliar yang beli kayak gini. Dan dia lebih ikutin TA-nya aja, karena apa yang turun pasti ada pantulan naik juga, sama apa yang naik juga pasti ada pantulan turun. Jadi kalau kita lihat dari penurunan BRMS ya, yang mana dia sudah turun berapa nih, 45%, wajar kalau ada pantulan sampai 15%. Tinggal hati-hati jangan FOMO, dan 177 bakal jadi resisten kuat karena kena EMA 20 juga. Kalau kita cek RSI-nya pasti sudah oversold, jadi ya bakal ada technical rebound. Amannya tuh konfirmasi. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel macam dengan cara like, comment, share, subscribe. Kalau support konten itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.